Hari ini saya mau sharing tentang bisnis proposal. Kenapa dikasih judulnya bisnis proposal gitu kan? Jadi karena kita pengen sharing tentang gimana sih caranya teman-teman bisa sharing mengenai bisnis gitu. Karena kalau misalnya tentang produk itu nanti Bu Lisa yang ngasih training gitu kan. Tapi kalau misalnya saya ngasih training, bisa marah Bu Lisanya. Dia soalnya kompetitif orangnya. Mana nih Bu? Ben? Siapa di sini yang lagi stres? Tuh, kayak gambar di slide saya ini nih. Ada nggak yang lagi stres? Ruwet kayak gini nih, banyak gambar, banyak tulisan, banyak garis-garis gitu kan. Banyak Saya banyak Bu Citra. banyak kekusutan di dalam kepala. Ya kan kayak si kepalanya orang ini gitu. Saya enggak Bu Citra. Kusut banget. Nah, kalau Bu Lisa dia nggak kusut kepalanya, rambutnya tuh yang kusut. Iya, pikiran banyak gitu ya. Jadi diffuse dan peppermint ya. Ya, jadi apa namanya sebelum kita masuk ke topiknya kita, saya pengen sedikit cerita mengenai stres gitu kan. Jadi stres itu sebenarnya ada satu orang yang bilang kalau stres itu penting gitu. Teman-teman setuju nggak sih kalau stres itu penting? Bu Lisa curang, dia udah lihat spoilernya soalnya, jadi dia tahu katanya setuju ya stres itu penting. Kalau ibu-ibu teman-teman di rumah setuju nggak sih kalau stres itu penting? Penting. Katanya Kak Una penting. Jangan-jangan dia udah baca bukunya juga nih Bu Lisa. Kadang perlu. Tapi ada satu poin positifnya sih, paling nggak kita itu masih hidup gitu. Loh, kau udah nggak bisa stres gitu loh. Itu ada kabar baik ya, itu yang pasti. Gitu kan. Nah, jadi ternyata stres itu kan kalau misalnya diartiin secara harfiah itu kan artinya tekanan gitu. Jadi sebenarnya itu bukan kondisi perasaan stres itu loh Bu Lisa. Iya, itu kondisi pikiran gitu loh, state of mind. Jadi sebenarnya kita bisa nggak, iya betul. Kita hindari, tapi sebenarnya kita bisa manage gitu, ya kan? Katanya gitu ya, kata si kakak mentor itu, stres itu ternyata ada dua gitu, bisa dibagi dua. Yang satu itu distress. Nah, kalau distress ini kayak gini, siapa yang udah buka VO, My Organization? Iya benar kondisi pikiran, benar. Jadi stres itu kondisi pikiran. Jadi itu stres itu kalau dibahasain secara harfiah itu tekanan gitu kan. Jadi itu kondisi pikiran. Pikiran kita tuh rasanya tertekan. Tapi tekanan itu nggak selalu nggak bagus gitu. Nah, tapi ada contohnya nih. Di stres. Kalau stres yang di stres ini misalnya nih kita lihat VO, terus biasanya OJV kita 15.000 nih udah tanggal segini. Ini kita lihat masih 5.000. Wah, stres. Gimana ini VO? Isinya OJV masih 5.000. Biasanya tanggal sekian udah 15.000 nih minimal gitu ya kan. Biasanya udah qualified jadi minimal silver nih akhir bulan baru goldnya ini masih eksekutif nilai keduanya masih 800 gitu kan. Stres gitu ya. Biasanya bisa enroll di grup 50 satu bulan. Nah, ini sekarang masih berapa nih? Masih 25 gitu. Ya kan? Jadi itu di stres yang kayak gitu. Jadi dia lihat situasi ada masalah, tapi masa tekanan itu ngerusak gitu kan, ngerusak gitu. Tapi ada ternyata satu stres lagi itu yang nih, Bu Lisa nih bikin saya stres nih. Ya, jadi ada satu stres lagi sebenarnya itu yang disebutnya eustress. Nah, kalau ini stres yang membuat kita itu terpacu adrenalinnya. Misalnya contoh nih, tadi sama kasusnya. Biasanya tanggal segini itu dia OJV-nya udah 15.000, tapi sekarang masih 5.000. Karena ngelihat situasi itu yang biasanya bikin EOS-nya satu bulan itu 2 kali, jadi bikinnya 8 kali EOS-nya. Bikin oil class-nya juga ditambahin durasinya gitu kan. Tapi stresnya jadi beda, stres nanti orang-orang pada datang nggak ya gitu. Nanti pembicaranya ini karena acara jadi lebih banyak, ada nih yang masih baru nih gitu kan, belum pernah jadi pembicara di acara, tapi ini, nah jadi stresnya kayak gitu. Stres yang bisa menghasilkan adrenalin yang membuat kita jadi ada antusias sehingga kita jadi apa ya? Jadi punya punya
Iya, benar, karena kita pengen satu hasil yang lebih baik gitu loh, ada harapan gitu ya kan. Jadi kalau misalnya teman-teman mepet, nah itu eustress gitu. Jadi pada saat kita eustress itu, ya kan, kita bisa jadi keluar nih apa namanya, keluar kekuatan yang selama ini nggak ketahuan kita punya loh ternyata kekuatan itu gitu loh teman-teman. Jadi stres itu nggak apa-apa sih, yang penting stresnya jangan di stres karena nih perbedaannya ya teman-teman. Kalau ini dari sumber Medical News Today. Nah, jadi tapi saya nggak usah jelasin ini karena saya bukan psikolog, bukan psikiater juga. Ini cuma buat eh, muka dimah saja gitu ya kan. Sekalian curcol gitu kan. Jadi, nah marilah kita kalaupun stres, pilihnya yang eustress ya, jangan yang di-stres gitu. Oke? Sekarang saya mau kasih teman-teman pertanyaan. Kenapa sih kita perlu skill nawarin bisnis? Nah, kalau ini kira-kira memicu di-stres atau memicu eustress nih pertanyaan ini. Coba dong di kolom chat. Pas sudah buka VO semalam langsung stres ya? Atau langsung happy ngelihat VO? Halo kakak-kakak, suara saya masih kedengeran? Nah, coba siapa dong bisa jawab pertanyaan ini? Kenapa sih kita perlu skill nawarin bisnis? Kenapa Bu Lisa? Terus lagi, biar lebih smooth closingnya. Oh, ada Bu Tina. Biar lebih smooth closingnya. Supaya organisasi kita berkembang, kata Kak Rurhi. Kak Miranda, biar cepet closing. Semua jawaban? Nah, nanti bisa klaim hadiahnya kepada... Iya, Kak Rahma bilang cepet closing, banyak dapat prospek. Teman-teman di sini ada nggak yang punya OGV 20.000, tapi like satunya itu 19.500, like keduanya 500? Tapi ada. Atau ada nggak yang dia eksekutif, tapi dia sebenarnya like satunya ada 100.000 OGV, like keduanya 1.000. Pernah ada? Nggak pernah ada sampai sekarang juga. Nah, disitulah salah satu juga jawabannya kenapa sih kita perlu skill menawarkan bisnis ya. Teman-teman, teman-teman lihat nih ya, di sini ada gambar orang lagi sedang melakukan table talk ya, dulu teman-teman leaders menyebutnya. Pada saat kita ngundang orang gitu ya, kita mau menawarkan boleh produk, boleh bisnis, mungkin boleh organisasinya kita, komunitas gitu ya. Nah, kira-kira nih yang ada di kepalanya orang yang kita tawarin itu apa sih? Karena kan kadang kita bertindak sebagai penjual, kita yang menawarkan gitu ya. Tapi ada juga momennya di mana kita yang menjadi pihak yang ditawarin gitu. Ya kan? Kalau misalnya teman-teman sekarang anggap nih saya sebagai pihak yang menawarkan, nah teman-teman sebagai orang yang saya tawarin, apa yang ada di benaknya teman-teman, apa yang ada di kepalanya teman-teman pada saat saya menawarkan eh, bisnis yang living misalnya. Anggaplah saya sih mas-mas yang pakai topi ini gitu kan. Terus teman-teman adalah tiga orang yang lainnya. Nah, saya nawarin nih bisnis yang living. Kira-kira apa ya yang ada di dalam kepalanya tiga orang ini? Duh, males MLM lagi. Ada lagi nggak? Oh, halo Bu Sofia. Wow, cuan. Mau di prospek nih kayaknya gue. Instingnya langsung nyala ya. Mau di prospek nih kayaknya gitu ya. Mahal ah gitu. Dapat duit berapa ya?
Kan kalau misalnya dulu ya teman-teman ya, saya mau nanya nih. Teman-teman di sini siapa yang kenal dengan alga spring bed? Coba boleh tunjuk tangan yang tahu alga spring bed? Tahu merek tapi nggak kenal. Ini Kak Sofia kayaknya ngeles nih, takut ketahuan umurnya kalau dia tahu alga spring bed. Iya kan? Ketahuan umurnya. Jadi teman-teman, kenapa ya? Kalau misalnya dulu gitu ya, mungkin di zamannya neneknya kita, omanya kita dulu gitu ya, mereka itu setia sama satu brand. Nah, begitu mereka pakai satu brand, diturunin tuh ke anaknya. Pada saat anaknya nikah, pindah rumah, akan ikut menggunakan brand yang sama gitu ya kan. Mungkin AC yang sama brandnya, udah gitu kulkasnya juga, spring bednya juga sama gitu kan. Jadi orang-orang dulu itu cukup loyal dengan brand gitu. Tapi kalau misalnya sekarang, apalagi di era pandemi 3 tahun gitu ya, banyak banget pergeseran di dalam bisnis gitu kan, di dalam hal orang memilih gitu ya. Jadi pergeseran itu membuat persepsinya si calon customer itu juga sangat variatif gitu, ya kan? Kalau dulu mereka mungkin pada saat dia udah kenal dengan satu brand, pernah menggunakan brand tersebut, dengan mudah mereka akan beli varian produk lainnya dengan brand yang sama karena dia udah percaya gitu. Oh, pokoknya kalau brand A udah aman deh, mau AC-nya, mau kulkasnya, mau mau apa namanya, mau sound systemnya, mau TV segala macam udah pasti oke gitu ya kan. Tapi kalau sekarang itu kan udah beda gitu. Dengan mudah orang berpindah dari satu brand ke brand lainnya tanpa merasa perlu berpikir panjang gitu ya kan. Jadi kalau misalnya kita coba pelajarin gitu, kalau di saat sekarang ini setiap kita menawarkan sesuatu ke orang, baik itu produk maupun jasa apapun itu, yang ada di kepalanya mereka itu ini nih, kelihatan ya? Bu Lisa belum bisa lihat ya? Udah loh. Ya, USA. Ada yang tahu nggak apa kepanjangan dari USA? Kalau ini saya kasih hadiah deh, kasih hadiah. Nanti dikasih hadiah oil sama Bu Lisa yang bisa jawab. Apa kepanjangan USA? Itu ada benernya, tapi untuk topik ini kurang tepat. Tapi kayaknya bukan ya. Udah langsung ini ya, udah langsung dikoreksi sendiri. Wah, dapat contekan udah. Oke, jadi pemenangnya adalah Kak Ajeng Ayusi ya. Nanti dikasih. Ya, ya untung saya apa? Jadi kalau misalnya dulu orang itu cukup setia, cukup loyal sama satu brand. Kalau sekarang enggak, yang ada di dalam kepalanya mereka itu untuk saya apa gitu. Terserah kamu brandnya apa, produknya apa gitu kan. Untuk saya apa gitu. Ya, jadi mudah mudah banget buat seseorang untuk berpindah dari satu brand ke brand lainnya, dari satu produk ke produk lainnya, bahkan bisa berpindah dari produk yang sama sekali kayaknya nggak ada kaitannya gitu ya. Jadi nggak dari essential oil brand A ke essential oil brand B, bisa jadi dari essential oil dia jadinya pindahnya ke vitamin atau ke balsem gitu kan, atau mungkin ke terapi gitu. Jadi maksudnya untuk memenuhi satu tujuan yang sama, mereka bisa nggak cuma pindah brand, tapi bahkan varian produk atau jasanya bisa bisa berubah gitu ya kan. Bukan begitu bisa. Iya. Tadinya dia mungkin pakai peppermint untuk ngurangin pusing. Nah, kalau sekarang mungkin nonton bioskop gitu. Ngilangin pusingnya gitu loh. Jadi maksudnya dia shiftingnya nggak beda brand aja, bisa beda bisnis sama sekali gitu loh. Jadi emang benar-benar iya, makanya pada saat kita duduk nih dengan calon customer, calon prospek gitu kan, kita mesti tahu nih di dalam kepalanya itu satu kalimat ini sih, untuk saya apa gitu. Ya kan? Jadi kita bahkan kalau dia tadinya pakai produk apa, kita bisa mindahin dia ke produk yang kita mau atau ke bisnis yang kita mau tawarin. Kalau kita bisa belajar ngebaca nih isi kepalanya apa gitu. Ya kan? Kalau teman-teman di sini pada saat saya mau nawarin bisnis nih, teman-teman mikir begitu nggak? Untuk saya apa? Kenapa saya harus bisnis yang living? Kenapa saya harus jadi leader di yang living gitu?
Oke. Nah, selanjutnya nih, teman-teman, kan waktu itu saya pernah training ya selling skill. Ada satu rumus ini. Ada yang masih ingat nggak? Apa nih? S-nya, apa V-nya, apa P-nya, apa C-nya? Ini juga nanti dikasih hadiah sama Bu Lisa. Ini soalnya agak susah ini buat yang rajin belajar dan inget. Nah, coba. Ada nggak yang masih inget apa di rumus ini? Apakah itu kepanjangannya? Atau Bu Lisa nyerah? Wah, masa cepet banget nyerahnya? Coba dilihat dulu contekan. Wah, Bumai masih ingat. Kalau- Berarti ya. Jadi S-nya itu sales ya. Kalau di tempat-tempat mungkin bahasanya OGV gitu ya. V-nya itu value, P-nya itu price, C-nya itu communication. Jadi ada jawaban yang benar itu Bu Mai benar. Nanti akan diberikan bisa. Benar juga ya? Oh iya, jadi ada dua pemenangnya ya. Bu Lisa punya dua hadiah ya. Oke, boleh Ibu Bu Mai dan Kak Orsita boleh silahkan japri ke Bu Lisa ya. Maunya ditraktir boleh nanti saya traktir kita makan malam bersama ya. Biar itu hari Sabtu atau di Midori. Ya, jadi teman-teman jawabannya benar. S-nya itu adalah sales gitu ya. V-nya itu value, P-nya itu price, C-nya communication. Saya nggak akan jelasin detail-detailnya karena waktu itu udah pernah. Tapi yang saya mau ingetin lagi, nah hari ini kita mau ngebahas nih value yang bisa kita upgrade itu knowledge dan skills gitu kan. Karena kalau harga itu kan yang living yang tentuin. Kita nggak bisa apa-apain harganya gitu. Jadi yang kita bisa tingkatin itu value-nya kita sebagai leaders ataupun sebagai business builder. Dan communication skill-nya kita itu kunci gitu kan. Itu yang kita bisa upgrade. Karena kalau misalnya di bisnis ini 70% kuncinya adalah komunikasi gitu. Kan teman-teman tahu ya hacksnya network marketing itu kan bagaimana caranya menemukan orang yang tepat dan menemukan metode komunikasi yang tepat dengan orang tersebut. Cukup 6 aja teman-teman bisa jadi artis. Bukan begitu Bu Lisa? Menemukan 6 orang yang tepat dan kita menemukan metode komunikasi yang tepat untuk 6 orang ini, udah jadi RCD. Ya kan? Nah, jadi hari ini gimana caranya kita bisa menggunakan formula ini untuk kita bisa menawarkan bisnis gitu ya, teman-teman. Nah, dari value-nya itu, pastinya kan kita itu sebelum menawarkan bisnis kepada seseorang, atau kita mengajak seseorang menjadi bisnis partnernya kita gitu. Kalau misalnya saya bukan orang bisnis gitu, terus saya mau nawarin bisnis ke orang lain, nah kira-kira orangnya mau nggak sih? Atau gini deh, yang lebih mudah contohnya, misalnya nih, saya kan nggak bisa bawa motor ya, saya dibonceng aja takut, apalagi bawa motor. Terus saya ngajakin, Bu Mai, yuk saya bonceng naik motor ke Midori, mau nggak? Iya, karena misalnya saya nggak bisa bawa motor, saya nggak bisa. Jadi saya mau ngajakin, yuk saya bonceng yuk, yuk naik motor gitu. Nah pasti kan orangnya nggak mau karena bisa jatuh ya kan, bisa kecelakaan gitu. Karena saya juga nggak bisa. Gimana caranya saya mau ngajakin orang gitu kan. Nah makanya kalau misalkan kita mau ngajakin orang lain buat jadi bisnis partnernya kita, pastiin kitanya udah tahu nih, kita ngerti tentang bisnisnya yang living gitu, sehingga kita juga cukup percaya diri ya buat ngajakin orang dan orang yang diajak juga jadinya percaya sama kita gitu kan.
Kalau misalnya saya aja nggak percaya sama diri saya sendiri, gimana orang lain bisa percaya sama saya? Gitu. Ya, jadi kita mulai dari diri sendiri nih. Kita harus upgrade upgrade ya value-nya kita dari sisi ini gitu kan. Gimana caranya kita buat upgrade biar kita bisa lebih percaya diri? Nah, saya bagi dua nih biar gampang kita ngingetnya. Jadi nggak usah banyak-banyak, dua aja. Dari konteksnya dan dari kontennya gitu kan. Terus kita bagi dua lagi dari sisi online dan offline gitu. Konteksnya itu kalau misalnya secara offline, seperti apa sih penampilannya kita gitu kan. Kalau misalnya saya pakai eh, apa namanya, pakai topeng mata satu gitu kan, kayak apa, Bu Lisa yang pakai kacamata satu itu. Nah, terus saya nawarin bisnis gitu kan, orang juga kan nggak meyakinkan ya gitu. Tapi kalau misalnya kita mau menawarkan bisnis, berarti artinya secara kalau kita mau ketemu orang secara offline, kita pastiin penampilan kita itu cocok gitu untuk orang yang memang dia pebisnis gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara online, teman-teman kan rata-rata nih kalau misalnya udah jadi business builder, apalagi udah jadi leader kan punya Instagram gitu. Jadi di Instagramnya itu teman-teman jelasin gitu kan, sehingga pada saat orang lihat Instagramnya, mereka yakin kalau ini memang bisnis beneran gitu. Jadi misalnya ada nih teman-teman di sini yang hadir hari ini masih star, masih senior star atau eksekutif ngerasa ntar aja deh kalau saya udah jadi platinum baru Instagram saya rapiin biar biar kelihatan lebih profesional. Sekarang kan saya masih star jadi biasa-biasa aja gitu. Justru jangan kayak gitu mikirnya. Justru harusnya sebaliknya. Mau dimulai dari kecil ataupun udah jadi besar bisnisnya justru kita profesional gitu kan. Kita dari awal udah paham bahwasanya saya mau bisnis di Young Living. Jadi saya nggak mau main-main, saya mau serius. Walaupun sekarang saya masih star, saya mau bikin yang profesional nih Instagramnya gitu. Jadi orang bisa ngelihatnya juga, oh ini profesional nih gitu kan. Mereka juga nggak begitu mengerti kalau misalkan teman-teman di sini ranknya apa gitu. Tapi kalau mereka lihat Instagramnya itu profesional, Instagramnya itu rapi, bagus, jelas gitu kan, mereka jadi lebih mudah percaya gitu ya. Nah setelah itu secara kontennya karena dulu saya pernah jadi apa namanya, relationship manager. Jadi buat saya itu customer knowledge itu penting, bahkan lebih penting daripada product knowledge, business knowledge, dan yang lainnya gitu. Karena tadi itu ya, di awal itu, USA itu untung saya apa gitu. Jadi biar kita bisa tahu nih, kita mesti tahu nih customer knowledge, kita harus benar-benar bisa tahu gimana caranya ngebaca calon customer ini gitu. Sehingga kita tahu juga nanti kita mau ngarahin ini cocoknya buat jadi user atau dia cocok ditawarin jadi business builder gitu. Ya kan? Jadi itu penting. Nah, product knowledge nanti boleh saja training karena panjang dan banyak. Dan nanti tanggal 27 April juga jangan sampai nggak datang apalagi yang udah punya tiket ke Artpreneur ya di Ciputra Artpreneur nanti langsung tuh Dr. Lin dan Dr. Wu menyampaikan nah product knowledge. Iya, pastinya legit gitu kan. Jadi jangan sampai nggak datang. Kalau yang kehabisan tiket, ya mohon maaf ditunggu untuk kelas berikutnya gitu ya. Dan skill set ya. Nah, coba kita lihat nih satu-satu. Contoh. Coba teman-teman intip lagi Instagramnya. Coba teman-teman lihat lagi Instagramnya teman-teman. Apakah sudah cukup meyakinkan kalau misalnya ini ini orang pebisnis nih gitu. Ini Instagram bisnis nih gitu. Ini Instagramnya profesional nih. Coba dilihat lagi. Kalau misalnya teman-teman lihat, oh iya sih Instagram aku nih. Kalau misalnya aku datang ke Instagram orang kayak gini juga aku nggak begitu yakin kalau ini bisnis gitu. Iya kan? Nah kalau misalkan teman-teman masih ngelihatnya seperti belum meyakinkan kalau ini adalah Instagram bisnis, nah marilah kita benahi gitu ya. Teman-teman bisa lihat kita punya leaders, teman-teman bisa 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 lihat seperti apa sih mereka eh, ngebangun Instagramnya gitu kan. Teman-teman bisa 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 pelajarin dari situ gitu. Kalau misalnya secara offline, ya kayak gini, berpenampilan sebagai pemeran bisa gitu kan. Tapi maksudnya pekerjaan yang bisa dikerjain sambil dasaran itu mungkin pada saat kita ngecek Vivo, ya terus kita sambil follow up lewat telepon gitu kan. Tapi pada saat teman-teman mau
ketemu dengan klien atau dengan calon customer, calon prospeknya itu, ya mestinya kita kalau mau nawarin mereka itu jadi bisnis partnernya kita juga berpenampilan sebagaimana layaknya seorang pebisnis gitu kan. Jadi disesuaikan gitu penampilannya sehingga meyakinkan karena pada saat orang ngelihat walaupun katanya don't judge a book by its cover, tapi itu terjadi ya kan di sini dan di mana-mana gitu. Kecuali kalau kita sudah sepopuler Bob Sadino kan. Tapi kalau masih kayak saya, ya masih kayak saya kan belum populer ya Bu Lisa. Jadi saya kalau pakai celana pendek nawarin bisnis kan mungkin orang juga kan jangan-jangan maling nih gitu kan. Jadi kita berpenampilan sebagaimana layaknya kita ingin orang lain melihat kita gitu. Jadi kita menciptakan persepsi gitu kan. Kalau misalnya saya pengen dilihat sebagai businesswoman, berarti saya berpenampilan sebagaimana layaknya seorang businesswoman gitu. Jadi orang pada saat ketemu melihatnya, oh meyakinkan nih orang gitu. Belum ngomong banyak aja dari penampakannya, dari penampilannya udah meyakinkan kalau ini emang legit nih, emang pebisnis nih gitu ya kan. Jadi teman-teman secara konteksnya kalau offline itu pastikan penampilannya rapi. Apalagi kalau misalkan kita bicara kita ini adalah bisnisnya di yang living gitu kan. Jangan sampai misalnya kita bisnisnya yang living gitu, terus kita eh, secara penampilannya dan apa yang kita pajang di meja-mejanya itu nggak menunjukkan kalau kita itu orang yang living gitu loh teman-teman. Nah, ini juga salah satu nih saya sebenarnya pesan sponsor ya. Kalau dulu saya setiap kali ketemu dengan leader yang living, misalnya ketemu di kafe atau di restoran gitu ya, itu di mejanya tuh pasti banyak banget dijajarin itu produk-produk yang living. Ya kan? Ada tumblernya, ada diffuser gitu, ada beberapa oil gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang itu udah agak sedikit berkurang, nggak tahu kenapa ya. Nah, kenapa ya ibu-ibu ya? Kenapa ya kakak-kakak ya kayak gitu ya? Apakah karena ngerasa udah terlalu terbiasa, jadi udah biasa lah gitu ya. Padahal sebenarnya itu sangat menunjukkan identitas ya. Jadi ada diffuser, jadi nggak usah sampai banyak banget juga kayak orang jualan gitu, tapi maksudnya menunjukkan identitasnya gitu kan, udah rapi, terus aromanya udah YL banget gitu kan. Terus ada satu satu diffuser lah paling enggak, atau ada identitas apa tumbler atau ada pouch oil gitu kan, ada beberapa oil gitu ya. Itu juga menunjukkan nih secara kalau secara teman-teman mau ketemuan offline, nah itu menunjukkan juga ini memang yang living nih gitu ya kan. Ini kakak ini yang living banget nih. Nah katanya My Love ini ibu bukan ketemu aku kali. Iya loh, ini pesan sponsor ya. Jadi kalau kakak-kakak leaders nanti nongkrong di mana gitu, nah bolehlah dipajang-pajang lagi itu oilnya ya. Jadi itu sebenarnya masih ya. Iya, jangan jangan dilupain itu. Kadang-kadang kan memang keluarnya jangan yang oil jompo, yang wangi-wangi, yang wangi-wangi citrus gitu kan, yang wangi-wangi bunga gitu. Jadi kan orang-orang familiar gitu. Jangan keluarin yang oil emosional gitu. Jadi kan kaget ya kalau misalnya orang-orang belum pernah tahu yang living gitu. Sukanya blue relief, oh sama kayak Bu Lisa. Deep relief, winter cream. Menajais. Iya, jadi kita kita apa namanya kebiasaan-kebiasaan leader pada saat dulu ya awal-awal yang living 2018, 2019, 2000 itu setiap kali ketemuan di kafe, di restoran, table talk gitu ya, itu ada pasti tuh hal-hal yang menarik perhatian orang yang lewat gitu. Padahal dia mungkin janjiannya sama si A sama si B gitu, tapi orang lain yang lewat juga jadi kepo gitu kan lihatnya. Ini orangnya rapi gitu ya, kayaknya fit banget gitu. Terus apa ya itu di mejanya gitu ya itu cukup membuat ini yang menimbulkan awareness juga gitu kan dan itu menguntungkan. Bayangin kalau misalnya semua brand partner melakukan hal itu, jadi kita kan dapat tuh efek dominonya gitu, jadi bisa kayak viral lagi yang livingnya gitu ya. Nah terus selanjutnya tadi itu secara konteksnya itu kan apa yang dilihat orang dari luarnya gitu ya, ibaratnya itu adalah covernya gitu. Jadi kalau Instagram itu
bio-nya, kelihatan tampilan feeds-nya gitu, belum masuk ke detail-detail kontennya gitu ya. Dan karena biasanya kalau Instagram juga begitu. Orang lihat Instagram kalau rapi, enak ngelihatnya tuh mereka mau buka satu-satu. Tapi kalau dilihat ini mah skip gitu. Dia nggak mau lihat satu-satu lagi. Nah, sekarang kita bicara tentang kontennya, isinya gitu kan. Kita bicara tentang customer knowledge gitu. Kenapa customer knowledge ini penting? Karena kita butuh untuk profiling prospek. Kita identifikasi calon prospek kita itu, calon customer itu, sehingga kita bisa mempersiapkan bisnis proposal yang tepat untuk orang itu gitu. Karena gini, kita kalau langsung ngasih resep tanpa tahu seseorang ini keluhannya apa gitu, itu nggak akan match gitu kan. Kita jadinya ini mumpung PEP lagi diskon loh harganya cuman sekian gitu. Terus saya kasih deh kalau kamu beli hari ini kasih ini. Kasih ini gitu. Sementara buat orang itu buat apa gitu maksudnya dia belum belum tahu ini apaan, dia butuh apa enggak gitu loh. Karena kita belum identifikasi dulu. Nah, kalau kita identifikasi dulu, bisa jadi bahkan mereka nggak butuh harganya diturunin, nggak butuh lagi diskon, mas butuh beli pas lagi diskon, nggak butuh dikasih hadiah tambahan, bisa jadi malah dia upselling gitu. Selain PEP dia mau beli tambahan diffuser lainnya, tambahan oil lainnya, karena kita identifikasi dulu, kita udah ketemu dulu sebenarnya masalahnya apa gitu, kebutuhannya apa gitu ya. Jadi kita cari tahu kebutuhannya apa, permasalahannya apa, atau mungkin keinginannya apa, harapannya apa, keluhannya apa, keberatannya apa gitu. Jadi semakin banyak data dan yang kita miliki itu akan semakin lancar untuk proses selanjutnya. Jadi sebelum kita menawarkan sesuatu, pastiin kita tahu dulu gitu, kita identifikasi dulu. Identifikasi itu adalah salah satu faktor yang paling esensial untuk keberhasilan kita selanjutnya gitu kan. Kalau kita nggak identifikasi, kita nggak tahu orang yang duduk di depan kita ini, si lawan bicara kita ini, sebenarnya dia butuh PEP, dia butuh Ningsia, dia butuh butuh belum kolagen kah? Atau mungkin dia justru butuh bisnis atau ya mungkin butuh apa namanya butuh penghasilan tambahan gitu ya. Kalau kita nggak nanya dulu, nggak identifikasi dulu, kita nggak tahu. Akhirnya kita cuma jejelin aja apa yang kita punya gitu ya. Kita tawarin lagi, kita tambahin lagi, kita tambahin lagi, kita tambahin lagi gitu. Sehingga nggak match gitu. Bisa jadi aja memang mereka beli, tapi ya beli aja dengan minta segala diskon, tambahan hadiah macam-macam gitu. Kitanya juga akhirnya nggak menguntungkan buat kita, buat dianya juga akhirnya ada timbul efek jera karena begitu dia beli karena impulsif gitu, karena nggak enak nolak, begitu sampai di rumah dia juga tadinya nggak terlalu butuh, nggak ngerti juga, kita follow up lagi dia udah gitu hilang, udah nggak bisa dikontak lagi. Tapi beda kalau misalkan dari awal kita udah identifikasi. Nah, kita jadi tahu kebutuhannya apa, permasalahannya apa, keinginannya apa, harapannya apa, keluhannya apa, keberatannya apa. Tapi ribet lah kalau kayak gitu, lama jadinya gitu. Tapi teman-teman, nah kita kan bicaranya nih mau bicara bisnis proposal gitu kan. Kita maunya pada saat ngelihat satu orang ini kita nggak cuma ngelihat oh ini gue jualin PEP gue dapat 590.000. Nggak cuma sebatas itu, tapi kita ngelihatnya jauh gitu. Kalau dia hari ini closing PEP, oke saya dapat nih FSB, terus saya dapat Unilevelnya. Bulan depan saya dapat lagi, bulan depannya saya dapat lagi. Terus di bulan keempat dia udah jadi star. Bulan keenam dia udah jadi senior star. Di bulan ke-8 dia jadi eksekutif. 1 tahun dia jadi silver. Nah, jadi banyak tuh benefit terusannya yang kita bisa dapat gitu. Ya dan orang ini nggak cuma jadi customer yang sekali beli putus, tapi dia bisa jadi loyal user kita, bahkan dia bisa jadi bisnis partner kita yang selanjutnya gitu ya kan. Tapi memang proses di awalnya ini kelihatannya lebih lebih kompleks gitu. Tapi akhirnya mereka juga nggak muncul efek jera karena dia beli karena impulsif atau karena nggak enak gitu kan, atau karena bantu-bantu temen gitu. Tapi dia memang beli dengan kesadaran gitu. Ya, dia beli dengan kesadaran karena mungkin dia butuh atau karena memang itu dia pengen gitu kan. Jadi jadi match nih gitu. Kita juga jadi ngebangun hubungannya jauh lebih baik dengan si orang ini. Nah, itu kalau bagian dari customer knowledge. Teman-teman sampai di sini ada pertanyaan kah?
Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut sekarang. Nah, sama nih ya, ilustrasinya kalau kita datang ke dokter gitu kan, pasti kan nanya dulu keluhannya apa gitu. Nggak mungkin dokternya langsung kasih, kayaknya kalau dilihat dari muka kamu, kamu butuh dikasih vitamin ini, dikasih obat ini gitu kan. Pasti kan dia nanya dulu. Jadi kira-kira analoginya seperti itu. Teman-teman leaders di sini juga bisa melakukan hal seperti itu. Pada saat kita ketemu seseorang, kita ketemu apa namanya kenalan ataupun keluarga ataupun temen ataupun mungkin strangers ya kita coba tanya dulu nih, kita identifikasi dulu sehingga kita bisa memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhannya atau permasalahannya atau keinginannya atau harapannya atau keluhannya atau apapun itu. Jadi match gitu. Nah, terus yang kedua kita butuh untuk upgrade ya communication skill-nya kita karena kalau misalnya komunikasi ini bagus, selanjutnya akan terjadi relationship gitu ya. Setelah terjadi relationship yang baik, maka eh, jadi ada trust gitu. Kalau udah saling percaya, baru orang mau bisnis. Kalau saya nggak percaya sama seseorang, saya nggak mungkin mau bisnis sama dia. Saya cuma mau bisnis sama orang yang saya percaya gitu kan. Orang yang kita percaya aja belum tentu kita bisa pegang nih, bisa jadi di tengah jalan dia nggak bisa dipercaya lagi. Apalagi kalau dari awal kita nggak percaya sama orang ini, kita pasti nggak mau bisnis sama dia. Jadi komunikasi itu kira-kira funnelingnya begitu. Komunikasi, kita ngebangun komunikasi agar tercipta nih, agar terjalin relationship yang baik. Nah, kita jaga nih relationship-nya sehingga menjadi trust gitu. Ya kan? Jadi funnelingnya seperti itu. Kalau udah trust baru kita bisa ngomongin bisnis. Makanya kenapa teman-teman leaders itu banyak nih ya yang berhasil jalan bisnis bareng-bareng dengan temen atau dengan keluarga gitu kan. Kenapa? Karena trust. Tapi kalau misalkan kita bicara kita mau naik ke rank berikutnya, misalnya jadi gold, jadi platinum, jadi diamond gitu ya, jadi crown diamond sampai royal crown diamond, pasti kan kalau cuma temen aja atau cuma keluarga aja udah habis nih stoknya. Pasti kita udah mulai harus masuk ke market yang memang di luar dari circle 1, circle 2, circle 3-nya kita gitu. Pasti udah masuk ke orang lain gitu kan. Jadi disinilah skill dibutuhkan, communication skill itu sangat dibutuhkan gitu. Mulai dari gimana kita bisa building rapport sehingga kita bisa membangun hubungan itu ya, membangun relationship gitu. Tapi saya nggak jelasin detail-detailnya di sini hari ini karena ada di training-training sebelumnya gitu ya. Nah, terus setelah itu gimana kita udah terbangun nih relationship-nya, kita menggiring, kita funneling lagi, kita menggiring si non brand partner itu biar dia mau jadi brand partner gitu. Tapi nggak cuma sekedar jadi brand partner, tapi brand partner yang berkualitas gitu, yang loyal gitu kan. Jadi itu sangat ditentukan dari bagaimana kita menggiringnya gitu, bagaimana kita ngebangun relationship-nya dengan orang itu gitu. Semakin kuat ikatannya, maka ini orang akan lebih loyal. Kalau misalnya ikatannya cuma dari awal juga karena kita butuh sesuatu, misal, oh ini aku harus butuh 2 enroll di bulan ini karena lagi mau ngejar Thailand. Udah, kita pokoknya yang penting udah deal aja udah gitu. Nah, pasti kan nggak loyal nih ke depannya karena kita juga ngebangun hubungannya emang buat jangka pendek gitu. Yang penting udah closing udah gitu. Ya, jadi di sini saya tuh berharapnya kalau kita bicara tentang bisnis dan teman-teman di sini adalah bisnis leader ataupun bisnis builder gitu kan. Gimana funnelingnya itu kita menggiring si non brand partner ini untuk menjadi brand partner yang loyal. Nah, setelah setelah itu kita bicara tentang flywheel, gimana caranya kita mengandalkan si existing brand partner kita ini sehingga dia mau promosiin produk kita dan dia mau promosiin bisnisnya kita juga gitu. Karena kan di network marketing ini seperti itu gitu kan. Saya ngajak temen, temen ngajak temennya ngajak temennya lagi, ngajak keluarganya gitu. Jadi disinilah kita butuh funneling dan flywheel. Nanti saya kasih coba animasinya. Jadi kita bisa sama-sama coba lihat seperti apa sih runutannya gitu ya kan. Sampai di sini teman-teman leaders, apakah ada pertanyaan? Masih aman ya? Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah, jadi kira-kira kayak gini ya. Nanti teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom chat atau kalau mau nanya langsung juga boleh minta di
Oke ya. Jadi funnelingnya kayak gini. Nah, kalau misalnya tadi kita cuma ngelihat nih kan ini kan dorongnya dari gede ke kecil gitu. Dari atas nih kita masuk nih database ya, kita masukin database. Jadi orang-orang yang bisa keluarga kita, teman kita, bisa orang lain gitu kan, bisa bisa siapapun gitu masuk ke situ. Makin kecil-kecil ke bawah. Nah, di bawah itu ada gambar dolar gitu kan. Harapannya nih kalau kita mau bicara tentang bisnis jangka panjang gitu, jangan fokus ngelihatnya begitu. Nih, ada orang nih, duit nih gitu kan. Ini jualin satu PEP 590.000 nih. Nah, jangan jangan mengirimkan energi seperti itu sehingga orang itu video kan ngerasa gini kan, lu mau ngambil duit gua nih gitu. Jadi dia nolak gitu loh. Walaupun kita nggak ngomong, tapi kalau di dalam kepala kita begitu energinya, itu kan mereka bisa ngerasain kan. Setiap orang kita juga punya indera keenam gitu. Kita bisa ngerasa kalau kita mau dirampok nih dalam tanda kutip gitu, ya kan? Jadi kita jadi kayak tadi tuh yang di awal, ya nih enak nih gitu. Atau misalnya lu mau jualin gua apa nih? Lu mau prospek gua gitu. Jadi ada apa namanya? Ada rasa pengen kabur gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak melihatnya seperti itu, nah, jadi kalau kita funneling kan kita attract nih, gimana caranya kita bisa attract orang-orang itu. Nah, teman-teman leaders kan biasa tuh bikin activity-activity, bikin event, bikin acara gitu kan, bikin kelas-kelas, misalnya kelas bikin udon, kelas mewarnai kah, kelas bikin sabun yang apa namanya bebas kimia, bebas bebas toksin gitu ya. Atau teman-teman bikin kelas yoga, kelas pound fit gitu, macam-macam umpan yang teman-teman sediakan untuk attract orang datang gitu. Gimana biar orang datang gitu ya. Funneling dimulai dari situ. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau mengarahkan atau menggiring orang ini ke bisnis gitu, menjadi bisnis partnernya kita, berarti yang jadi umpannya yang harus kita sesuaiin gitu ya. Kalau misalnya nih saya nawarin PPP gitu ya, saya nawarin PPP biar nggak jadi monster pada saat mau menstruasi gitu. Lagi PMS biar nggak menstruasi, saya tawarin lah si PPP. Apa ya kalau kayak gitu ya? Maaf ya. Kan nggak sakit loh ya jadi monster loh. Karena kan biasa gitu ya kalau mami-mami tuh kalau lagi menjelang gitu. Ya kan? Belum disenggol nih, masih kena anginnya aja udah langsung gitu. Jadi, nah saya ngomongin PPP gitu. Sehingga kalau misalkan saya pakai umpannya PPP untuk mami-mami yang PMS biar nggak jadi monster, pasti kan yang saya attract itu orang-orang yang punya masalah seperti itu ya, yang dia itu nggak pada saat PMS itu hormonnya itu sangat tidak terkontrol dan dia bisa jadi monster. Jadi dia itu. Nah, jadi saya jangan heran kalau misalnya iya, tapi di grup aku tuh ya, mami-mami yang gampang murka gitu isinya. Karena masuk umpannya pipi gitu loh. Jadi gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya kita nih sekarang bukannya nggak boleh, boleh. Boleh. Karena kan teman-teman kalau ingat nih, di network marketing itu, dari 100% brand partner, itu kan 80% memang user ya, memang member user gitu. Nah, 15%-nya itu adalah seller dan 5%-nya yang business builder ataupun leader gitu kan. Jadi nggak apa-apa, it's okay, ada juga orang yang seperti itu. Tapi kalau sekarang hari ini kan kita bicara tentang bisnis proposal. Kalau misalnya teman-teman mau attract yang orang-orang buat jadi bisnis partnernya kita gitu ya. Jadi umpan yang kita lempar itu jangan PPP-nya gitu ya kan, jangan peppermint-nya, jangan lavendernya, tapi apa yang kita lempar sebagai umpannya gitu. Bisa kompetisi kita gitu ya, bisa ngebangun bisnis untuk jangka panjang atau misalnya ngebangun bisnis untuk persiapan pensiun gitu. Jadi itu yang jadiin umpannya sehingga kita akan attract orang yang memang tertariknya dengan itu gitu. Jadi setiap kali kita dengan penuh kesadaran kita lihat VO my organization, kita butuhnya apa nih? Saya butuh user, saya butuh seller atau saya butuh builder nih, saya butuh partner bisnis nih. Ya berarti saya umpannya saya sesuaikan gitu. Nah, setelah itu begitu orang ini masuk, ya kita udah bikin bikin activity, bikin event sehingga terkumpullah sejumlah orang gitu ya. Kita bangunlah itu, ya kan? Kita engage dengan mereka gitu ya. Terus habis itu dari situ kan kita bisa nge-capture satu dua orang yang
ini nih kayaknya nih bibitnya nih, yang ini nih gitu ya. Misalnya kita punya activity, kita bikin event, kita undang orang ada 30 misalnya peserta yang hadir. Dari 30 ini kita lihat yang antusias, dia nyimak gitu ya, dia nanya gitu. Pada saat kita bertanya dia apa namanya interaktif untuk ngejawab gitu kan. Kita kan bisa capture, oh ini ada 3 orang nih kayaknya oke nih gitu. Nah, orang itu kita bisa bisa bangun hubungan yang lebih dekat lagi gitu ya. Kita kita nurture lah si orang ini karena ini kayaknya bibit unggul bisa nih jadi bisnis partnernya saya gitu. Ya kan? Setelah itu baru kita convert lah dia menjadi brand partner. Karena kan kita lihat nih 3 orang ini oke nih buat ditawarin jadi bisnis partnernya saya gitu kan. Jadi kita nawarin dia masuknya bisa lewat jalur PEP, bisa lewat jalur Ningsia Kit gitu kan, bisa lewat jalur BTS, bisa lewat jalur starter kit 100.000. Tapi yang kita tawarin ke dia nggak cuma sebatas oh kamu PEP ini isinya 10 oil, ada satu diffuser bisa pilih, ada ini. Bukan begitu yang kita tawarin, tapi yang kita tawarin lebih lebih jauh gitu kan. Kalau kamu bisa jual si PEP ini 5 misalnya kan, kamu udah free nih beli PEP-nya gratis gitu. Atau misalnya kita kasih organisasi gitu ya. Kalau misalkan kamu ngebangun organisasi kayak gini gitu, kamu bisa dapat peluang income sekian gitu. Komplek ya karena nggak disebutkan angkanya. Sekian gitu, ya kan? Kalau misalnya jadi eksekutif bisa dapat peluang income sekian, kalau sampai jadi silver gitu. Nanti saya akan sediain fasilitas, nanti kita akan support gitu. Jadi kita lihat kayak gitu. Nah, buat yang lainnya di luar dari yang 3, berarti kan kita punya tamunya 33 yang kita lihat nih kayaknya memang ada ketertarikan ke arah bisnis. Yang 27-nya kita bisa untuk lebih detailin mengenai sih, misalnya kalau kita tadi kelasnya tentang oil, PEP-nya ya PEP-nya yang kita jelasin lebih dalam ke mereka sehingga mereka kalau beli ya memang mereka arahnya ke user gitu. Ya, jadi teman-teman dari awal udah bisa funnelingnya seperti itu, ya kan? Gimana gimana caranya gitu. Nah, teman-teman apa sih yang dilakukan oleh leadernya yang living itu nggak jauh-jauh sih dari edukasi, bikin activity gitu kan. Kita bikin kelas-kelas edukasi, jadi semua brand partnernya kita itu mereka punya punya pemahaman, punya pengetahuan yang lebih dalam lagi nih mengenai produk-produknya kita sehingga mereka juga jadinya lebih lebih ini ya, lebih lebih banyak lagi menggunakan produknya kita gitu. Karena kan kesadarannya semakin terbentuk gitu akan bahaya-bahayanya menggunakan produk-produk yang menggunakan bahan kimia atau misalnya produk-produk yang nggak bisa ketahuan apa aja sih bahan-bahannya gitu ya. Jadi jadi semakin teman-teman aktif melakukan edukasi, brand partnernya semakin cerdas gitu kan, semakin sadar, nah maka retentionnya akan semakin terjaga gitu. Nggak cuma retention, mereka juga mungkin akan semakin ngegeser nih produk-produk di rumahnya. Tadi awalnya mungkin cuma pakai essential oil, bulan depan personal care-nya geser ke yang living gitu kan. Bulan depannya mungkin suplemennya geser ke yang living. Bulan depan lagi buat buat apa namanya buat skincare-nya, buat beauty-beautyannya geser ke yang living gitu kan. Itu sudah jadi kalau misalnya teman-teman bangun sistem edukasi yang baik gitu di dalam organisasinya. Nah, terus selain edukasi kita juga harus aktif bikin activity-activity gitu. Contoh kalau yang di yang living support itu ada EOS, ada essential boot gitu kan. Terus teman-teman juga bisa bikin essential point gitu. Nah, atau teman-teman bisa bikin oil class, bisa bikin kelas-kelas tadi contohnya bikin kelas-kelas olahraga yang bisa mengundang orang datang gitu ya, buat track orang datang gitu. Jadi activity-activity itu harus terus ada gitu, karena itu yang membuat komunitas hidup. Kalau komunitas oil nggak pernah bikin event oil, lama-lama komunitas jadi mati suri gitu ya. Jadi anggotanya juga ngerasa ya ngapain ya saya ada di dalam komunitas ini nggak aktif gitu. Nah dari situ dari kelas-kelas edukasi kita bisa ketemu anak-anak pintar 1, 2, 3 orang gitu ya. Dari activity kita juga ketemu nih 1, 2 orang anak rajin. Nah ini orang-orang ini kita develop gitu. Ini yang nanti jadi calon bisnis partnernya kita gitu kan. Jadi nggak usah semua member itu atau aktif brand partner itu mau kita jadiin bisnis
bisnis partner gitu, nggak usah semuanya dijejelin bisnis gitu. Jadi kita pilih aja, kita identifikasi beberapa orang yang memang punya minat ke arah situ gitu. Jadi setiap orang itu ngerasa nyaman ada di organisasi kita, nggak dipaksain. Tapi juga bukan berarti ada orang yang ngerasa bosen karena dia pengen yang lain, nggak cuma pengen tahu tentang edukasi produk, tapi kita cuma ngasih edukasi produk gitu. Jadi dua-duanya ini nggak terfasilitasi gitu ya. Kalau misalnya yang pengen jadi customer loyal aja kita jejelin bisnis kan lama-lama jadi kesel, bisa jadi dia keluar dari grup. Atau sebaliknya gitu. Dia bosen cuma dapat edukasi tentang produk doang, padahal dia sebenarnya pengen bisnis gitu kan. Jadi kita harus bisa bisa identifikasi nih gitu. Nah, sehingga kita bisa memberikan treatment yang tepat. Setelah jadi brand partner, kita udah funneling, kita udah bisa misahin, yang ini mau jadi member, mau jadi loyal user nih, yang ini mau jadi seller nih, yang ini yang mau jadi bisnis partnernya saya gitu kan. Nah, jadi teman-teman udah bisa punya kategori seperti itu. Sekarang gimana caranya kalau misalnya kita pengen nih orang-orang ini brand partner saya ini jadi eh, apa namanya, jadi business builder atau jadi leader gitu. Nah, ini kita funnelingnya jadi kebalik nih. Kalau tadi kan corongnya gede di atas, kecilnya di bawah, ya kan. Nah, kalau ini yang di atasnya kecil, ke bawahnya lebih besar gitu. Kenapa? Karena kalau dia brand partner saja, mungkin dia satu bulan belanja 120 PV atau 100 PV ya. Jadi, tapi kalau misalnya dia udah jadi silver kan jadi 10.000 gitu. Makanya corongnya jadi lebih besar ke bawah gitu kan. Nah, gimana caranya brand partner itu bisa bisa retain setiap bulannya? Udah gitu setelah rajin retention, jadi akhirnya mereka jadi loyal gitu kan, setahun, tahun gitu. Kalau kalau mereka udah loyal, mereka cukup percaya diri buat kasih referral. Ini walaupun dia mungkin belum ngerasa pengen jadi business builder, tapi paling nggak kalau misalnya dia ada temen atau ada keluarganya atau ada tetangganya yang kayaknya pengen bisnis, mereka mau tuh kasih referensi, dia kasih ke leadernya gitu. Ini ada nih teman saya, tapi dia kayaknya pengen coba jalan bisnis nih gitu. Ya kan karena dianya untuk saat ini mungkin belum pengen bisnis, jadi dia mau tuh kasih referral. Nah, tapi kalau misalnya si brand partner kita udah sampai ke tahapan ini, mereka itu udah bukan cuman pengguna yang setia, yang loyal, tapi mereka udah percaya, udah yakin. Jadi dia itu pede nih buat bawain, nggak ada keraguan sama sekali kayak kakak-kakak yang hadir di training hari ini gitu kan. Kalau ngomongin tentang Young Living itu kan nggak punya keraguan gitu tentang kualitas dari peppermint gitu ya. Nggak punya keraguan untuk menceritakan tentang manfaat dari PPP gitu ya kan. Jadi kita gimana caranya ngegiring brand partner kita itu sampai ke tahapan itu. Sehingga mereka mau menjadi business builder pada akhirnya gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan dia sharing, dia cerita, dia ngajakin orang gitu kan, ya akan dapat enrollment. Ya kalau enrollmentnya itu di edukasi gitu ya, ada activity mereka ikut, nambah lagi orang baru gitu ya, satu dua yang bibit unggul kayak tadi di develop, nah akhirnya mereka menjadi business builder gitu. Jadi seperti itulah siklusnya gitu, dari orang nggak tahu yang living sampai akhirnya mereka menjadi business builder. Nah gitu loh teman-teman leaders. Nah kalau kita lihat nih dari point of view-nya yang bukan brand partner. Mungkin yang mereka lihat yang living itu ya diffuser, essential oil gitu kan. Mungkin nggak semua orang di luar sana udah kenal dengan produk kita yang lainnya gitu. Yang familiar buat buat kebanyakan orang itu ya diffuser sama essential oil gitu kan. Ini yang ada di point of view-nya mereka gitu. Padahal sebenarnya kalau dari point of view-nya teman-teman leaders nih, kakak-kakak yang ikutan kelas hari ini, kan yang living itu isinya bukan cuma diffuser sama essential oil gitu ya, ada banyak isinya, ada komunitas, ada bonus, ada kompensasi, ada wonderful Thailand, ada retreat gitu kan, ada compensation plan, ada hadiah gitu, ada Ningsia, ada Bloom Collagen, ada IR, ada early bird gitu kan, ada Bulisa gitu, di yang living gitu. Ya dari dalam kacamatanya kita nih, dari point of view-nya kita. Jadi ini yang perlu kita perlihatkan juga ke orang di luar sana gitu, sehingga mereka nggak cuma ngelihatnya dari si essential oil aja, atau mereka nggak cuma ngelihatnya dari produknya aja gitu.
Kalau kita mau bicara bisnis, berarti kan kita bisa memperlihatkan ke mereka view-nya kita ini nih yang lebih luas, yang lebih banyak variannya. Kita juga punya ini si silver bound bonus gitu kan. Ini kan orang-orang di luar sana nggak tahu. Mungkin teman-teman leaders di sini udah tahu, tapi orang di luar sana mereka nggak tahu ini. Kalau kita tawarin, bisa jadi buat mereka, wah keren juga nih ya gitu. Saya bisa ngebangun bisnis buat sampai jadi silver, bisa dapat komisi, dapat bonus, dapat silver bond bonus, saya berkesempatan lagi untuk dapat retreat gitu kan. Ternyata banyak hal yang bisa saya dapat. Nah, teman-teman, ini contoh nih ya, salah satu caranya teman-teman kalau mau attract orang buat jadi bisnis partner gitu. Teman-teman bikin postingannya nggak tentang knowledge gitu, tapi teman-teman bisa nawarin hal yang contohnya kayak gini nih. Contoh aja ya, teman-teman bisa bikin yang lebih kreatif lagi. Itu aja materi dari saya di pagi hari yang ceria ini. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh silahkan. Jadi nanti eh, cara bikinnya gitu ya, cara bikin proposalnya gitu. Ya kan, biar teman-teman gak ngantuk kalau hari ini dijejelin gitu. Nanti kita bikin sesi berikutnya, sesi proposal sesi kedua gitu. Di bulan Mei. Di bulan Mei. Nanti kita akan ngajakin leaders yang juga udah ngejalanin itu untuk kerjasama ya, untuk duet gitu ya, nyampein. Ya, jadi bisa teman-teman bisa belajar. Jadi yang ikut hari ini nanti harus ikut yang sesi keduanya. Mau yang communication lewat itu boleh saya mundurin. Dari profiling. Oke, terima kasih ibu-ibu leader semuanya, kakak-kakak leader semuanya. Semoga sehat semua dan sukses selalu. Nanti kakak Lisa jangan lupa ya mengirimkan hadiahnya. Nanti boleh boleh japri ya buat kakak-kakak tadi 3 orang ya. Satu lagi ya kalau Cita jadi ada 3. Boleh WhatsApp Bu Lisa. Terima kasih.